Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fatur Rahman dengan NIM 240514 609335. Saya dari Universitas Negeri Malang. Oke, dan perkenalkan, nama saya Saidar Ali Wijaya Hardiman dengan NIM 240514 602704 dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Aksanul Kulradiansa, NIM saya 240514 605040 dari Prodi S1 Teknik Mesin, offering E1. Enaknya ngapain ya? Tanganku kok warnanya jadi kuning gini. Terus besinya juga berwarna kuning. Ada apa ya kira-kira? Apa no? Ini itu kenapa ya besinya bisa berubah warna ya? Coba lihat no. Oh, kuning ah? Iya. Loh, ini kan namanya karatan no, atau biasa disebut bahasa ilmiahnya itu korosi gitu. Apa itu korosi? Nah, apa sih kawan-kawan korosi itu? Nah, kalian tahu nggak sih apa sih itu korosi? Korosi adalah kerusakan atau degradasi pada zat logam yang disebabkan oleh reaksi redoks antara logam dengan zat lainnya di lingkungannya. Nah, korosi ini biasa disebut dengan perkaratan. Nah, contoh paling umum pada korosi ialah ya pada besi. Besi merupakan logam yang berwarna abu-abu dan berkilau. Nah, tetapi ketika kita berada di kamar mandi, biasanya kita sering melihat seperti paku atau besi yang warnanya berubah dan gak berkilau lagi karena sudah berkarat. Nah, lantas kenapa kok bisa sih besi berubah menjadi karat? Berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut dengan redoks. Redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan ataupun pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Perubahan ini nantinya dapat mengubah sifat ataupun bentuk-bentuk dari zat tersebut. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya bilangan oksidasi atau biloks, bertambahnya oksigen maupun berkurangnya nitrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya biloks, hilangnya oksigen, maupun adanya penambahan hidrogen dari senyawa tersebut. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur, namun ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang bisa kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat, terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi, sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia Fe2O3 yang berwarna merah tersebut. Saya akan memberitahu kalian bagaimana penyebab korosi itu dapat terjadi. Nah, korosi ini dapat terjadi disebabkan beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah oksigen, air, elektrolit, dan faktor permukaan logam, suhu, serta jenis logam. Mas. Dampak korosi itu apa aja sih, Mas? Dampak korosi ya? Korosi memiliki dampak luas, baik secara material, ekonomi, maupun lingkungan. Yang pertama, dampaknya adalah kerusakan infrastruktur. Korosi dapat menimbulkan berbagai dampak pada bangunan, terutama pada elemen-elemen struktural seperti baja tulangan, beton, dan pipa. Dampaknya ialah penurunan kekuatan struktural yang dapat memicu kegagalan atau runtuhnya bangunan. Yang kedua, retakan pada beton yang dapat mengurangi integritas dan ketahanan struktur. Yang ketiga adalah kehilangan estetika karena dapat mengurangi daya tarik visual. Dan yang terakhir adalah meningkatkan biaya perawatan karena korosi memerlukan pemeliharaan dan perbaikan yang lebih intensif dan mahal.
Yang kedua adalah kerugian ekonomi. Korosi adalah masalah yang tidak hanya merusak material dan infrastruktur, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Analisis biaya kerusakan akibat korosi penting untuk memahami sejauh mana dampaknya terhadap industri dan ekonomi secara keseluruhan. Seperti contoh biaya langsung yang meliputi perbaikan, penggantian, dan pemeliharaan. Yang kedua adalah biaya tidak langsung yang meliputi downtime, kehilangan produksi, dan kerugian ekonomi. Dan ada biaya terselubung yang meliputi kerusakan lingkungan dan keselamatan serta kesehatan. Yang ketiga adalah keselamatan. Dalam industri ada banyak sekali peralatan yang terbuat dari bahan logam. Jika terjadi kerusakan, tentunya ini bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja, baik itu yang mengakibatkan cedera maupun yang bisa lebih fatalnya lagi adalah kematian. Yang keempat adalah dampak lingkungan. Korosi dapat menyebabkan pelepasan zat berbahaya dari material logam yang rusak, seperti logam berat, ke dalam lingkungan sekitarnya. Ini dapat mencemari tanah dan air yang berdampak negatif pada ekosistem di wilayah tersebut. Untungnya ada banyak cara untuk mencegah atau memperlambat terjadinya korosi. Yang pertama ialah dengan cara pelapisan. Secara sederhana, electroplating dapat diartikan sebagai proses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak dilapisi. Di sini saya akan mengambil contoh dengan menggunakan sendok besi yang digunakan sebagai katoda dan logam perak Ag akan digunakan sebagai anoda. Elektrolit yang digunakan adalah perak nitrat atau AgNO3. Kedua elektroda dihubungkan dengan sumber listrik dan dialirkan arus listrik hingga sendok besi terlapisi oleh perak. Reaksi yang terjadi pada katoda adalah Ag+ ditambah elektromin menjadi Ag, dan di anoda terjadi Ag menjadi Ag+ ditambah elektromin. Yang kedua ialah dengan proteksi katodik. Yang ketiga ialah dengan cara inhibitor korosi. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan secara berkala. Itu semua dapat dilakukan supaya tidak terjadi korosi. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham belum nih tentang materi korosi yang sudah kita paparkan? Nah, mungkin kalau belum paham, kalian bolehlah ngulang videonya lagi gitu kan, biar tambah view-nya juga banyak juga gitu kan. Nah, kami dari kelompok 8 mungkin sudah mengakhiri saja penjelasan sampai kali ini. Saya Fahmi Dan saya Syaider Ali. Dan saya Hasanul ya sebagai kameramen. Nah, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.